Pada awal tahun 2013, sebuah kasus misterius di Los Angeles menarik perhatian dunia. Kasus ini melibatkan seorang mahasiswi muda asal Kanada yang bernama Elisa Lam. Awalnya kasus ini tuh terlihat seperti kasus orang hilang biasa, namun semuanya berubah setelah rekaman CCTV terakhir Elisa di dalam lift Hotel Cecil dipublikasikan ke internet. Tapi sebelum kita lanjut, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan selamat datang di Viandra Story. Video CCTV tersebut memperlihatkan tingkah Elisa yang dianggap aneh, bahkan sangat aneh. Dan sampai hari ini, rekaman itu masih menjadi salah satu video CCTV paling misterius yang pernah viral di internet. Untuk memahami kasus ini, kita harus mulai ceritanya dari awal. Elisa Lam adalah seorang mahasiswi yang berusia 21 tahun, asal dari Vancouver, Kanada. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, ramah, dan aktif di internet. Elisa juga ternyata sering menulis kehidupan pribadinya di sebuah blog yang dia bikin sendiri, termasuk tentang kesehatan mental yang dia alami. Pada bulan Januari 2013, Elisa memutuskan perjalanan sendiri ke California, Amerika Serikat. Ia mengunjungi beberapa kota dan juga mempublikasikan perjalanannya, baik melalui sosial media ataupun dari blognya. Tanggal 26 Januari 2013, Elisa tiba di Los Angeles dan menginap di sebuah hotel, yaitu Hotel Cecil. Hotel ini berada di pusat kota Los Angeles. Namun ternyata, Hotel Cecil ini memiliki reputasi yang cukup gelap. Hotel tersebut sudah lama dikenal karena kasus kriminal yang sering terjadi di sana, kasus overdosis, hingga kejadian mengerikan lainnya. Richard Ramirez, si pembunuh berantai terkenal dengan julukan Night Stalker, pernah nginap di hotel ini pada tahun 1985. Bahkan kasus Black Dahlia, pembunuhan Elizabeth Short yang belum terpecahkan di tahun 1947, sempat juga dikaitkan dengan hotel ini. Bahkan ya, karena saking kelamnya hotel ini, banyak orang yang menganggap kalau Hotel Cecil itu menjadi salah satu hotel yang paling menyeramkan juga di Amerika. Ya meskipun begitu, Elisa tetap menginap di sana karena memang harganya terjangkau. Awalnya sih nggak ada yang terlihat aneh ya teman-teman. Elisa juga masih aktif banget menghubungi keluarganya yang ada di Kanada. Namun pada tanggal 31 Januari 2013, Elisa tiba-tiba menghilang. Keluarganya mulai panik setelah Elisa tuh bener-bener gak ada kabar sama sekali. Polisi Los Angeles juga sudah mulai melakukan pencarian terhadap Elisa. Mereka memeriksa kamar Elisa, area hotel, dan juga memeriksa CCTV. Dan disinilah misteri baru dimulai. Beberapa minggu setelah Elisa ini menghilang, pihak kepolisian merilis rekaman CCTV terakhir Elisa dari dalam lift Hotel Cecil. Dan video itu langsung membuat internet heboh. Dalam rekaman tersebut, Elisa terlihat masuk ke dalam lift dan mulai menekan beberapa tombol secara acak. Ia menekan tombol untuk beberapa lantai, tapi anehnya pintu lift itu nggak kunjung tertutup. Kan kebanyakan pintu lift itu kan pakai sensor ya. Dia akan kebuka kalau ada orang. Nah ini tuh nggak ada orang sama sekali, tapi pintunya nggak mau ketutup. Elisa kemudian berdiri di sudut lift, seakan-akan dia tuh kayak mau sembunyi gitu. Lalu dia juga mengintip keluar lift dengan ekspresi waspada, seperti dia sedang menghindari seseorang. Beberapa detik kemudian, Elisa ini keluar dari lift lalu membuat gerakan tangan yang sangat tidak biasa. Gerakannya itu terlihat seperti seolah-olah berbicara dengan seseorang, padahal di kamera atau di CCTV itu nggak ada orang. Seperti dia tuh sedang mengatur sesuatu, padahal nggak ada apapun di sana. Setelah itu, Elisa menghilang dari rekaman. Dan itulah terakhir kalinya ia terlihat hidup. Video tersebut langsung viral di internet. Jutaan orang udah mulai mencoba nih menganalisa gerakan atau frame per frame dari video Elisa tersebut. Akhirnya ya muncullah banyak teori. Ada yang percaya Elisa tuh sedang dikejar seseorang. Ada juga sebagian orang yang percaya kalau kasus ini tuh berkaitan dengan sesuatu yang spiritual atau supernatural. Karena memang di videonya Elisa itu kayak kelihatan aneh gitu ya. Tingkah lakunya tuh seolah-olah tidak wajar. Tapi misteri nggak berhenti sampai di sini. Beberapa minggu kemudian, tamu di Hotel Cecil ini mulai mengeluhkan sesuatu yang aneh. Mereka mengatakan hotelnya tuh kayak berubah warna. Beberapa tamu juga mengeluh kalau airnya memiliki rasa dan bau yang aneh. Awalnya pihak hotel menganggap itu hanya masalah saluran air biasa. Namun setelah diperiksa, staf hotel justru menemukan sesuatu yang sangat mengerikan di atas gedung. Di dalam salah satu tangki air ditemukanlah jasad Elisa Lam. Penemuan ini pun langsung mengejutkan publik karena banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana bisa Elisa sampai masuk ke dalam tangki air di atap hotel. Akses menuju ke atap itu juga tidak mudah.
Bahkan beberapa pintu itu dikatakan ya terkunci dan juga memiliki alarm. Jadi kalau misalnya Elisa mau keluar secara paksa pun, pintunya ini pasti akan bunyi alarmnya. Selain itu, tangki tersebut itu juga memiliki tutup yang berat, katakan sampai 20 kg. Jadi mustahil seorang Elisa bisa membuka tutup tangki tersebut. Dan lebih mengerikan lagi karena air tersebut itu langsung mengalir ke kamar-kamar para tamu hotel. Artinya, selama beberapa hari ini, tamu hotel telah menggunakan air yang sama tempat di mana jasad Elisa ditemukan. Namun yang aneh lagi adalah polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda pembunuhan. Pihak berwenang juga menyebut Elisa memiliki riwayat gangguan bipolar. Ya, mereka percaya ya perilaku Elisa di dalam lift kemungkinan dipengaruhi kondisi mentalnya yang memang saat itu terganggu. Teori resmi juga mengatakan kalau Elisa ini mungkin saja naik ke atap dengan kondisi kebingungan. Lalu dia masuk ke dalam tangki air dan dia nggak bisa keluar. Namun ya masih banyak juga lah orang yang meragukan penjelasan itu. Selain itu, banyak orang yang merasa sulit membayangkan bagaimana Elisa bisa mencapai lokasi itu sendirian. Internet pun dipenuhi banyak sekali teori-teori. Mulai dari teori Tuhan, teori paranormal, sampai dengan teori konspirasi yang menghubungkan nama Elisa Lam dengan nama obat tuberkulosis yang kebetulan saat itu sedang ada program vaksinasi TB di Los Angeles. Bahkan sampai sekarang, kasus Elisa Lam itu masih sering banget dibahas di sebuah forum-forum seperti forum misteri, kriminal, channel YouTube True Crime, ya seperti di channel Viandra Story juga. Dan rekaman lift Hotel Cecil masih dianggap sebagai salah satu CCTV paling disturbing yang pernah viral di internet. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Elisa Lam adalah manusia nyata. Ia adalah seorang anak, seorang mahasiswi, dan seseorang yang keluarganya benar-benar merasa sangat kehilangan dirinya. Kasus ini bukan hanya tentang misteri di internet, tetapi juga tentang bagaimana satu tragedi bisa berubah menjadi fenomena global yang terus diperdebatkan selama bertahun-tahun. Dan sampai hari ini, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Elisa Lam di malam itu di Hotel Cecil. Jadi kalau menurut kalian sendiri, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan kasus Elisa Lam ini? Apakah ini kasus sebuah tragedi akibat gangguan mental? Atau memang ada sesuatu yang gelap yang disembunyikan? Coba deh, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Viandra Story. Dan sampai jumpa di video misteri berikutnya. Bye-bye.